Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Widi. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami dalam tugas akhir kepemimpinan. Langsung saja, Mbak Windy ini adalah pimpinan dari organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Kebumen. Iya, betul. Boleh diceritakan kepada kami kira-kira apa sih Mbak yang mengawali gitu? Awal mula Mbaknya masuk ke organisasi ini dan apa yang menggerakkan Mbaknya sehingga sampai menjadi posisi pemimpin gitu Mbak. Kira-kira apa gitu motivasi atau kalau ada siapa yang menjadi yang menginspirasi? Ya, jadi perkenalkan, nama saya Septi Windy Lestari. Pada saat ini saya diamanahkan oleh teman-teman IPM Kebumen sebagai Ketua Umum Pimpinan Daerah IPM Kebumen. Awal mula saya terjun atau mengenal IPM itu ketika saya waktu SMP. Jadi kelas 1 SMP itu ada namanya Fortasi, atau mungkin sekolah lain mengenalnya MOS kayak gitu, orientasi sekolah. Nah, waktu orientasi sekolah saya diperkenalkan dengan organisasi otonom Muhammadiyah, salah satunya IPM. Tapi waktu saya mengikuti IPM itu tepatnya waktu 2015 ketika saya sudah kelas 3 SMP. Nah, itu menjadi awal mula saya menjejaki dan juga terjun ke IPM kayak gitu. Yang pasti yang memotivasi saya pada waktu itu adalah salah satunya guru-guru saya waktu SMP, karena saya melihat beliau adalah orang-orang yang luar biasa pada saat itu. Kemudian dengan banyaknya aktivitas, kemudian melihat waktu saya SMP dulu banyak aktivitas dari IPM juga, mulai dari pojok baca, kemudian kegiatan pelatihan yang itu membuat saya tertarik kayak gitu. Nah, kemudian di tahun 2015 saya masuk menjadi pimpinan cabang IPM Sempor. Pada saat itu saya diamanahkan menjadi sekretaris umum gitu. Nah, pasti ada perbedaan kan Mbak. Dulunya kan pernah jadi anggota. Sekarang jadi pimpinan cabang. Kira-kira apa sih Mbak yang paling membedakan kita sebagai anggota dan kita sebagai pimpinan? Mungkin tantangannya atau hal-hal lain. Ya, terkait dengan tantangan pasti banyak, dan juga untuk perbedaan ketika saya menjadi anggota, kemudian saat ini saya menjadi ketua pimpinan daerah, pastinya banyak sekali perbedaan dan juga tantangannya. Satu hal yang saya paling amati adalah saya yakin setiap waktu, setiap proses, setiap perubahan itu akan selalu ada dinamikanya masing-masing. Saya meyakini itu. Jadi saya nggak kaget dan nggak heran ketika waktu saya menjadi anggota dengan perbedaan atau perubahan saya ketika menjadi ketua IPM daerah ini. Tapi ya tentu saya bersyukur dan yang pasti menyikapi ketika saya menjadi anggota dengan sikap saya sebagai ketua saat ini berbeda kayak gitu. Itu perubahan besar yang saya alami. Sikap ya? Iya, sikap. Menurut Mbak Windy ini keahlian apa sih yang bisa dimiliki sebagai pemimpin, Mbak? Ya, kalau menurut saya sendiri sebagai seorang ketua, keahlian yang harus dimiliki oleh pemimpin yang pertama adalah dipercaya. Seorang pemimpin itu harus bisa dipercaya oleh orang lain. Karena kalau seorang pemimpin itu nggak bisa dipercaya, itu pasti orang itu akan lenyap di masyarakat atau akan disingkirkan dari pandangan orang lain. Satu, percaya. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Karena sebagai pemimpin itu ketika sudah dapat kepercayaan, sudah mendapatkan amanah, yang pasti harapan semua orang kan bisa menjalankan dengan baik, menyelesaikan dengan baik amanah tersebut. Ya, dengan tanggung jawab itu, ketika dia memiliki besar terasa tanggung jawabnya, dia bisa baik sebagai seorang pemimpin, seperti itu. Kemudian jujur. Jadi
jujur itu juga menjadi salah satu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena ketika pemimpin itu mengatakan A, yang harus dia lakukan, yang harus dia sampaikan juga selaras dengan apa yang dia katakan. Seperti dalam Al-Quran juga, ketika kita mengatakan A di depan umum ataupun ketika kita sebagai pemimpin, ya sebaiknya kita harus sesuai perbuatan kita dengan apa yang kita katakan. Jangan sampai apa yang kita katakan itu tidak sesuai dengan perbuatan kita. Keren, Mbak. Jadi ketika integritas atau kesamaan antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita kerjakan itu yang mendasari semuanya ya, Mbak. Iya, betul. Nah, kira-kira apa nih sih, Mbak, yang cara menyikapi kita gitu loh. Kalau ada misalkan anggota kita itu ada, kalau dalam kasus kita mungkin ada yang bisa dibilang tidak suka bekerja sama, Iya. atau bisa dibilang susah diajak bekerja sama. Nah, kira-kira cara menyikapi yang terbaik menurut Mbak Winda itu bagaimana tuh, Mbak? Ya, pasti terkait dengan anggota atau pimpinan yang lain, mereka susah diajak kerjasama atau mungkin memang tidak mau bekerja sama dengan kita sebagai pimpinan. Pastinya sikap sebagai seorang pemimpin harus bijak di situ. Yang pertama, pentingnya seorang pemimpin tadi saya bilang harus bisa dipercaya. Ketika kita dipercaya oleh orang tersebut atau orang lain pasti mau bekerja sama dengan kita. Dan yang kunci paling utama seorang pemimpin dari dia bisa dipercaya itu dia bisa mempengaruhi. Ketika dia bisa mempengaruhi anggotanya, pimpinan yang lain, dia bisa mengajak kerjasama. Jadi di situ ada suatu kerjasama dari pimpinan itu sendiri dengan anggotanya, sehingga tujuan dari pimpinan itu tersampaikan ke anggotanya, sehingga ada saling satu pemahaman seperti itu dan saling mengerti untuk mencapai tujuannya itu. Saya setuju sekali dengan itu, Mas. Kalau manusia yang paling sempurna aja Nabi Muhammad saja masih ada yang membenci, apalagi kita. Iya, betul sekali. Jadi kita ingin bertanya, maaf agak Nggak apa-apa. pribadi, perasaan mungkin berkaitan dengan pastinya di sekarang ini kan ya, kepemimpinan yang dilakukan oleh wanita itu belum terlampau banyak, Mbak. Jadi bilang pastilah lebih berat tantangannya atau mungkin tekanan-tekanannya. Nah, itu bisa diberikan kami pengarahan berkaitan dengan itu. Iya. Jadi di era sekarang ini perempuan menjadi seorang pemimpin itu mungkin terdengar sudah biasa ya. Tapi beberapa waktu yang lalu atau berabad-abad lalu, perempuan menjadi seorang pemimpin atau show up di depan umum itu sulit. Nah, kenapa? Karena pada saat itu gerak perempuan itu dibatasi. Nah, ketika saya di sini membuktikan menjadi seorang pemimpin, saya juga ingin memberikan suatu pandangan atau pencerahan kepada perempuan-perempuan lain bahwa kita semua sebagai perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Bukan berarti ketika kita menjadi seorang pemimpin sebagai perempuan kita akan labil dan sebagainya seperti stigma-stigma atau stereotip yang jatuh ke label perempuan kayak gitu. Nah, itu sih yang pasti, karena sejauh ini pun saya tetap percaya diri dan yakin banyak kok perempuan-perempuan di luar sana, termasuk tokoh-tokoh perempuan Indonesia, tokoh-tokoh perempuan Islam yang sampai saat ini menjadi seorang pemimpin kayak gitu dan menjadi tokoh inspiratif bagi saya kayak gitu untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, kita coba lebih makrokan lagi, Mbak. Okay. Tadi kan mikro. Kita coba ke arah gaya kepemimpinan nih, Mbak. Sebagai pemimpin kita angkat lagi ke arah negara kan ada yang bisa dibilang demokrasi. Itu kan kita bisa dibilang mengutamakan menyamakan seluruh suara, atau bisa dibilang ada yang otoriter, hanya segelintir orang saja, tapi kita bisa mengatasi banyak masalah yang
sulit diatasi ketika kita menyamakan suara pendapat ke semua orang. Nah, kira-kira untuk Mbak Winda, karena ini berkaitan dengan kepemimpinan ya Mbak, Iya. kami ini khusus bertanya tentang hal ini. Apa sih gaya kepemimpinan yang paling sesuai untuk kita? Kalau yang saya terapkan sendiri, mungkin teman-teman baik yang disadari ataupun enggak, gaya kepemimpinan saya itu lebih ke arah gaya kepemimpinan demokratis. Insya Allah. Kenapa? Karena secara struktural saya sendiri sebagai ketua, kemudian ada sekretaris, bendahara, dan juga pimpinan-pimpinan yang lain, ketua bidang dan juga anggota seperti itu. Tetapi tidak semua kebijakan itu mutlak prerogatif di saya. Jadi ada juga hak-hak dari teman-teman yang lain sebagai pimpinan, baik itu anggota ataupun ketua bidang atau mungkin sekretaris dan juga bendahara, untuk menyampaikan kebijakan dari hak prerogatif mereka kayak gitu. Sehingga dengan adanya kepemimpinan demokratis ini, harapannya teman-teman semua yang menjadi pimpinan, baik itu anggota ataupun dari pimpinan umum, itu bisa saling bekerja sama, kolektif kolegial, sehingga sama-sama memiliki tanggung jawab dan juga rasa tanggung jawab dan memiliki amanah ini kayak gitu. Gitu sih. Saya juga pernah dengar satu kutipan gitu. Katanya pemimpin yang baik itu adalah yang menjadikan pemimpin-pemimpin baru dari yang dipimpin itu. Kira-kira gimana sih Mbak cara kita sebagai pemimpin untuk memberikan semacam pelajaran kepada anggota kita tanpa dia merasa diajari gitu. Iya. Jadi ketika kita berhadapan dengan anggota kita ataupun para pimpinan yang lain atau mungkin masyarakat umum, bagaimana sih kita sebagai pimpinan pasti harus bisa mengkader namanya. Nah, kalau di IPM sendiri di masa pimpinan saya, yang pasti yang pertama di awal periode kita adakan yang namanya upgrading, orientasi pimpinan di awal periode. Karena apa? Itu sebagai suatu bentuk kesepemahaman dan juga satu visi agar teman-teman satu periode ini sebenarnya kita mau diarahkan kemana, arah kita geraknya mau kemana, keinginannya apa, kayak gitu. Nah, setelah ada orientasi itu, kesamaan visi, kemudian tersampaikannya misi yang kita buat dalam strategi kepemimpinan itu tadi, selanjutnya adalah membangun kultur dan juga komunikasi. Karena kan saya merasakan sendiri ya pentingnya komunikasi dalam hal apapun kayak gitu. Nah, terutama dalam organisasi ini sangat berpengaruh besar. Jadi komunikasi, baik komunikasi struktural maupun komunikasi kultural, saya coba bangun keduanya karena itu memiliki pengaruh yang besar, baik itu kepada organisasi ataupun kepada pribadi kami masing-masing dalam menjalin relasi seperti itu. Itu nyambung ke pertanyaan saya selanjutnya berkaitan dengan culture atau budaya. Jadi budaya atau mungkin status quo antara pimpinan dan bawahan itu kan bisa dibilang ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang sering menghabiskan waktu bersama, atau ada yang jarang. Kira-kira gimana nih Mbak? Apakah perlu nggak sih semacam waktu bersama antara bawahan dengan atasan? Bukan bawahan, atasan, mungkin pimpinan dan anggotanya. Ya, menurut saya itu penting juga ya, karena meskipun itu salah satu hal yang wajar ketika mungkin secara struktural kita seharusnya memiliki chemistry yang baik sebagai partner organisasi maupun partner bersama kayak gitu. Tapi dalam kultural ya, kita juga memiliki hak juga privasi masing-masing. Terkait dengan kedekatan antar personal itu kan menjadi tanggung jawab kita masing-masing, tapi itu menjadi salah satu kunci penting juga kayak gitu. Dan waktu bersama antara pimpinan dengan anggotanya saya kira perlu sekali kayak gitu. Maka dari itu, dari IPM itu sering yang adanya mungkin kalau secara struktural kami ada rapat secara formalnya kayak gitu, kemudian secara kulturalnya kita ada namanya
sering mungkin main bareng atau makan kayak gitu, atau mungkin ikut ke kajian dengan ngajak bukan atas nama instansi kayak gitu dan sebagainya. Nah, itu kan menjadi salah satu media atau apa namanya, alasan kita untuk menjalin relasi yang baik antar pimpinan dengan anggota, baik secara struktural maupun kultural gitu. Jadi ini apa namanya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini kan salah satu organisasi dengan cakupan keanggotaan yang cukup besar ya Mbak. Iya, betul. Bahkan sangat besar. Nah, pastinya berbeda kan Mbak kalau anggotanya kecil dan besar, cara menyikapi kita, cara kita berkomunikasi dengan anggota yang banyak. Nah itu kan kita nggak mungkin kalau kita bisa meluangkan waktu kita ke semuanya. Yep. Dan tentunya kita ingin membagi waktu secara optimal mungkin. Betul. Kira-kira tentang pembagian waktu nih Mbak, bagaimana sih secara efektif gitu membagi waktu? Ya, terkait membagi waktu ini sangat apa ya, bisa dikatakan hal yang sangat urgent dan sangat sensitif kayak gitu. Karena sebagai pemimpin, jangankan kita sebagai pemimpin dalam hal saya sebagai ketua IPM kayak gitu, saya sebagai pribadi pun saya harus bisa memanajemen waktu kayak gitu. Kalau enggak, ya itu akan mempersulit kita ke depannya, hidup kita akan sulit. Saya menyikapi hal tersebut sebagai pimpinan atau sebagai ketua, yang pertama pasti saya mencoba membagi prioritas mana yang paling urgent dan mana yang kira-kira bisa ditepikan terlebih dahulu. Bukan berarti tidak dipikirkan ya kayak gitu. Nah, pembagian itu yang kemudian menjadi acuan saya untuk memimpin kayak gitu. Baik itu untuk menyelesaikan urusan saya secara pribadi maupun menyelesaikan amanah saya ketika dalam organisasi. Apalagi ketika saya mendapatkan amanah ini, saya juga semester akhir juga, waktu awal semester 7. Jadi saya rasa itu menjadi cobaan atau tantangan manajemen waktu yang sangat besar untuk saya kayak gitu sebagai pimpinan kayak gitu. Dan sangat berpengaruh juga sih peran-peran teman-teman yang lain atau pimpinan yang lain. Karena ketika saya sebagai ketua sudah merencanakan atau mungkin membagi prioritas, tetapi saya mungkin tidak bisa atau berhalangan hadir, tapi ada anggota saya, ada mungkin sekretaris bendahara atau pimpinan yang lain, itu saya bisa amanahkan mereka gitu dan mereka siap. Nah, kolektif kolegial seperti itu yang sangat membantu sekali selama kami menjalankan organisasi ini. Karena kita bisa dibilang sebagai mahasiswa itu kan pasti sangat masa depan kita mungkin nih ada calon-calon pemimpin di sini. Amin. Kira-kira kalau Mbaknya berbicara kepada calon pemimpin yang sekarang belum jadi pemimpin, apa nih Mbak saran Mbak, kita harus ngapain biar kita bisa membentuk diri kita itu sebagai pemimpin yang baik menurut Mbak? Iya. Sebenarnya ketika kita membicarakan soal pemimpin itu adalah topik yang cukup kompleks ya teman-teman. Jadi sangat subjektif. Sangat subjektif dan banyak sekali hal yang bersangkutan dengan sikap kepemimpinan ini. Tetapi untuk diri saya pribadi ataupun teman-teman semua yang ada di sini, yang pasti baik secara pribadi ataupun organisasi, sebagai seorang pemimpin kita harus sabar dan juga ikhlas dan bertanggung jawab. Karena sebagai seorang pemimpin itu kita akan menghadapi banyak dinamika, banyak lika-liku yang mungkin di luar prediksi kita kayak gitu, di luar kendali kita. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi PR besar atau problem besar di masa yang akan datang kayak bisa gitu. kontrol semuanya. Nah, iya itu. Jadi sikap sabar dan juga ikhlas itu menjadi poin utama ketika kita menjadi seorang pemimpin kayak gitu. Kemudian tanggung jawab. Sebagai pemimpin, mau bagaimanapun keadaan ke organisasi itu atau mungkin diri kita sendiri, kita harus bisa bertanggung jawab.
karena sebagai resiko dari apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pilih adalah kita harus bisa menjalani dan menerimanya dengan rasa tanggung jawab kayak gitu. Jadi itu poin penting yang sangat fundamental sebagai pemimpin bagi saya. Kesabaran ini juga salah satu sikap yang paling dimuliakan, Iya, sangat betul. dimuliakan bahkan di Al-Quran. Dan, oke, Mbak Mina, terima kasih sudah mau menjadi narasumber tugas kami. Kami mohon terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.